Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji, yang mana program acara Ayo Mengaji mengajak Anda untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentunya dengan tajwid dan makhrajul huruf yang baik pula, dan nantinya akan langsung dikoreksi oleh narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini narasumber kita yang luar biasa sekali, Masya Allah, ada Ustadz Muhammad Ali. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Ustadz ya. Barakallah, terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi, Ustadz. Baik Ustadz, pada hari ini bacaan Qur'annya jatuh pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 ya Ustadz. Baik pemirsa, program Ayo Mengaji pada sore hari ini jatuh pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Silahkan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silahkan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Mari belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentunya dengan kami TVRI Jambi dalam program acara Ayo Mengaji. Baik pemirsa, terlebih dahulu, mari kita dengarkan bacaan yang baik dan benar yang akan dicontohkan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Muhammad Ali. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, indahnya sekali lantunan tilawahnya ya Ustaz. Alhamdulillah, barakallah, yaitu di Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Yes. Baik pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Silakan menghubungi kami untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentunya dengan narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Ali.
Baik Ustadz, seraya kita menanti partisipasi pemirsa ini Ustadz yang akan bergabung bersama kita untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terlebih dahulu mari kita bahas tentang tajwidnya nih Ustadz. Tajwid dari Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Dipersilakan Ustadz. Tajwid ya. Yes. Kita mulai dari makharijul huruf. Karena tajwid itu yang pertama kan makharijul huruf. Tajwid itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama makharijul huruf, makhraj, tempat keluar huruf. Mungkin melalui tenggorokan, melalui rongga, melalui hidung, melalui bibir, ya mulut gitu ya. Kemudian makharijul huruf, sifatul huruf, sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang menonjol apabila ada tasdid, apabila mati dia akan muncul sifat yang aslinya ya. Yang kedua, ahkamul huruf, hukum-hukum huruf. Terutama bidang mim mati, nun mati, tanwin. Tanwin itu sebenarnya nun mati. Oh, baik Ustaz. Nun mati yang ditulis dalam bentuk baris dua. Baris dua di atas, dua di bawah dan dua di depan. Un itu ya, saya bacaannya seperti itu. Ya. Itu kemudian mad wal qasar. Panjang, pendek. Itu tajwid ya. Tapi yang pertama adalah makharijul huruf. Paling utama ya, Ustaz ya. Maka sekarang kita coba lihat makharijul huruf yang perlu kita prioritaskan, perhatian yang prioritas gitu. Baik, Ustaz. Di sini yang perlu diperhatikan ya. Yaitu huruf Allah wal tanzur. Allah itu tebal tapi bukan berarti kasar, lembut, tidak berdesis. Wal tanzur, wal tanzur. Cara melatih makharijul huruf itu ada 7 kali baca seperti Allah, 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 Allah. Ada tekniknya ya, Ustaz ya. Sampai berdesirnya tidak terdengar. Tidak terdengar Allah. Jadi jangan seperti itu ya, Ustaz ya. Kalau masih terdengar desis itu menjadi zaid ya. Allah, Allah ya. Harusnya tidak boleh terdengar benar-benar desirnya itu ya. Baik, Ustaz. Memang dari alif sebenarnya sudah dimantapkan makharijul huruf. Dari alif dasar. Contoh, bukan A ya, tapi dari alif. Contoh, 10 ya. Ya, Ustaz. Alif, 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 alif. Itu maaf, makharijul huruf ya. Tapi sudah dibalut dengan lagu bayatin nawa, bayati muqaddimah. Secara tidak sadar kita sudah memberikan nadanya seperti itu ya, Ustaz ya. Alif, memberikan alif, irama-irama bayati kepada anak-anak kita. Walaupun mereka belum tahu bahwa itu bayati kan. Jadi suaranya dengan sendirinya, di samping kita mengajarkan makharijul huruf, suara anak-anak langsung dipola gitu. Iya, Ustaz. Di suara anak itu bisa dipupuk, dipola dari awal. Jadi dia akan tumbuh dengan baik suaranya. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Itu hurufullah ya, kalau dilanjutkan. Baik, Ustaz. Kemudian lagi qaddamat, qa di pangkal lidah ya. Kemudian ghain, lighad, bukan ligad tapi lighad. Agak berat ya, saya agak sulit penyebutannya. Agak tebal juga ya. Kalau orang yang baru belajar Quran ini akan susah membacanya. Ya. Lighad, lighad. Anggaran tenggorokan bagian belakang. Lighad. Ada dorongannya dari dalam ya, Ustaz ya. Rongga bagian belakang. Lighad. Iya, Ustaz. Kemudian wattaqullah. Ini biasa nih. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kha-nya ada getaran. Benar, Ustaz. Jadi terasa getaran kha. Ada embel-embel bunyi. Memang itu yang betul. Ya. Tapi bukan berarti kasar sekali, tapi antara kasar dan halus. Kalau halus dia akan
mirip kepada ha. Iya, jadi kayak takut keliru ya Ustaz ya, kalau ha, kha, sedikit ya. bedanya. Sedikit. Ya. Tapi ada getaran walaupun 2 kali kha. Gitu. Jadi innallaha khabir, bukan khabi ya. Tidak boleh ya. Ada juga khabi. Tidak boleh ya Ustaz ya, dibulat-bulatkan mulutnya nggak boleh Ustaz. Karena huruf kha itu bukan huruf bibir. Huruf halangkungan, huruf halak. Jadi huruf halak, aqsal halak. Tepatnya aqsal halak. Sama dengan ghain. Ghain, kha. Itu sama makhrajul hurufnya. Iya. Jadi oleh sebab itu jangan ikut bibir kita atau hidung ikut, tak boleh. Ada juga orang ikut hidungnya. Keliru ya Ustaz ya. Kha katanya kan. Ni kha. Di bibir tidak boleh diikutin, hidung juga tidak boleh diikutin. Jadi jelas-jelas suaranya infitah, terbuka ya. Infitah. Innallaha khabirum. Dan tidak boleh terlalu menganga ya. Kha. Ya, nggak boleh. Ya, terlalu terbuka. Ya. Tipis bunyinya. Tipis jadinya. Ini agak Keliru tebal juga sedikit. Ustaz ya. Khabir. Itu barangkali yang harus perhatikan dalam ayat ini. Untuk makhrajul hurufnya Ustaz. Iya, makhrajul Kemudian huruf. kalau untuk yang matnya Ustaz, kan tadi kan ada beberapa komponen ya Ustaz. Pertama makhrajul huruf. Oh, mat ya mat. matnya Sekarang tadi. mat. Mulai dari awal. Mat itu ya. Baris tegak. Itu kapasitasnya 2,5 alif. 2 alif kurang-kurangnya ya. Ini mad jaiz mufasil 2 alif ya. Iya. Tapi kalau dia berdekatan dengan wajib muttasil, maka panjang diratakan menjadi 2,5 alif semua ya. Kemudian ini peringatan untuk pemula nih. Iya. Ya ayyuha. Ha kan baris di atas. Sesudahnya ada alif saksi. Kenapa tidak panjang? Nah, Jadi tambahan ilmu juga nih. caranya ya. Apabila tanda panjang ada sesudahnya huruf yang bertasydid atau huruf mati atau sukun, maka tanda panjang itu gagal. Gagal. Ya ayyuhal. Tidak boleh. Ya ayyuhal. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi langsung berarti tanda panjang gagal apabila diiringi oleh tanda tasydid dan tanda sukun. Ya. Ya ayyuhalladzina. Langsung disambungkan gitu ya Ustaz, disambungkan. Kemudian zi itu mat tabi'i. Mat asli. Ini ada tiga kan? Iya Ustaz. Baris atas ada alif. Baris bawah ketemu ya mati. Yang ini zi. Iya Ustaz ya, mat tabi'inya. Kemudian nu amanu. Waw sukun ya Ustaz. Nu baris depan ketemu waw mati. Nu panjang. Tapi di sini kok tidak panjang. Iya. Kembali kepada kaidah pertama tadi. Bertemu dengan tasydid lagi. Ada tasydid sesudah mat tabi'i. Ini maka Gugur mat tabi'inya berarti. gugur matnya. Jadi gugur ya. Langsung ditasydidkan ke ta, begitu ya Ustaz langsung ya. ditasydidkan kepada huruf yang bertasydid sesudahnya. Jadi amanut tanpa mat. Amanut taqullah. Kemudian Allahnya kalau kita berwakaf pada kalimat Allah, panjangnya boleh 1 alif, boleh 2 alif, bahkan boleh 3 alif. Ya karena kalau bertilawah kan itu memang tempat untuk kita melakukannya ya Ustaz. Berarti boleh ya Ustaz ya? Ada variasi. Ada variasinya. Kalau apabila di akhir ya. Iya. Tapi kalau dalam membaca, sedang membaca, maka lafaz Allah itu tetap 1 alif. Tidak boleh. Normal ya Ustaz ya. Normal ya. Kemudian wal tanzur. Tidak ada tanda panjang. Iya Ustaz. Ya, nafsum ma itu mat tabi'i lagi. Pada saat atas ketemu alif. Saksi. Kemudian kalladzina qaddamat li ghad. Iya, tidak ada tanda panjang. Kemudian wattaqullah. Di sini ada pertanyaan bagi anak-anak pemula. Wa kan baris di atas. Iya Ustaz. Ada alif sesudahnya katanya. Kenapa tidak panjang? Tidak panjang wa. Iya benar Ustaz. Ya ini 2 alasannya. Yang pertama alif itu bukan alif saksi. Tetapi itu alif hamzah wasal. Fi'il amar ya. Iya Ustaz. Bukan alif saksi. Kemudian walau umpamanya wa itu panjang, apabila ada sesudahnya tanda tasydid maka gugur tanda panjang. Jadi wattaqullah. Gitulah.
Innallaha sama khabirum baris bawah ketemu ya mati mat tabi'i. Iya, Ustaz. Bima mat Tabi'i. tabi'i ta'malun. Ini sudah berubah fungsi, beralih jabatan dia menjadi mat arid li sukun dia. Iya, baik Ustaz. Mohon izin Ustaz, kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Kami menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811743333. Program Ayo Mengaji pada sore hari ini jatuh pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Dan kami perjelas itu di surah ke-59 ya Ustaz ya. Surah ke-59 juz 28. Untuk gampang ditemukan ya Ustaz ya. Kalau untuk halaman mungkin berbeda-beda di setiap Al-Qur'annya. Dan juga nanti di televisi juga akan kita tampilkan ya Ustaz ya, bacaan Al-Qur'an apabila nanti pemirsa bergabung bersama kami untuk menelpon, bergabung belajar membaca Al-Qur'an dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ustadz, kita lanjutkan saja Ustadz seraya menanti partisipasi pemirsa yang akan bergabung bersama kita untuk belajar membaca Al-Qur'an. Selanjutnya ini Ustadz tentang terjemahan dari arti dari Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 ini Ustadz, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabir bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu artinya. Masya Allah, Ustaz. Kalau untuk penjelasan sendiri nih Ustaz, tampaknya menarik Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 nih Ustaz. Apa kaitannya terhadap kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin Ustaz bisa jelaskan ini sejarahnya seperti apa nih Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 nih Ustaz? Dipersilakan Ustaz. Memang bertepatan sekarang kan kita berada dalam tahun 1444 Hijriah. Akhir ya, di akhir ya, benar. Lebih kurang 4 hari lagi kita akan masuk kepada tahun baru Hijriah, 45 Hijriah. Di sewajarnya lah kita evaluasi sesuai dengan tuntutan ayat. Evaluasi diri, muhasabah atau evaluasi diri ya. Apa yang telah kita perbuat selama ini. Seperti dalam terjemah tadi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia kerjakan amal ibadah persiapan untuk hari esok. Di persiapan untuk hari esok tu, kalau dalam ayat lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu. Ya. Sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah takwa. Jadi itu bukan bekal kita bawa sekarung, 2 karung gitu enggak ya. Tetapi bekal untuk hari esok tu bukan karungan ya. Tetapi dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT ya. Mengikut seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itulah bekal, itu yang qaddamat lighad. Amalan-amal yang kita persiapkan untuk hari esok ya. Takwa, mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah ya. Kemudian diikuti dengan amalan-amalan sunat. Apa-apa aja tuh Ustaz kalau untuk yang baik dilakukan? Sunat, sedekah, solat tahajud, solat duha, berbuat baik kepada sesama, bahkan senyum menjadi sedekah. Masya Allah ya Ustaz ya. Buang duri dari jalan jadi sedekah, banyak sedekah. Ternyata nggak sulit untuk bersedekah. Iya, sebenarnya kemauan. Kalau kita mau qaddamat lighad ini diberi kesempatan oleh Allah. Iya. Tapi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Ya. Jadi sebab itu kita muhasabah diri kita di akhir tahun ini. Ya, usahakan tahun besoknya akan lebih baik pada tahun sekarang. Ya. Kata Rasulullah kan, man kana yaumuhu khairam min yaumi amsi fa huwa rabihun. Orang yang hari
harinya sekarang lebih baik pada hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari sekarang, maka itulah orang yang beruntung. Iya. Jadi kalau sama saja, tidak beruntung merugi. Iya. Seperti orang dagang ikan, beli di Yanso 5.000 sekilo, Iya. dijual di pasar keluarga 5.000 juga. Iya benar. Sama kan? Sama. Rugi nggak? Nggak ada syafaatnya. Iya, Ustaz, ya? ongkosnya dari mana? Iya benar. Waktunya dari mana? Nah, ini sehingganya kalau hanya sama hari ke hari itu kita termasuk orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Apalagi kalau nurun. Wah, sangat sayang sekali ya, Ustaz ya. Itu ya orang yang Tidak ada dimarahi oleh Allah perubahan SWT. atau malah makin Iya, menjadi-jadi hal keburukan yang dilakukan begitu ya, Ustaz ya. Iya. Di akhlak semakin merosot, amalnya semakin menipis. Nah, itu orang-orang yang dimarahi oleh Allah SWT. Nah, itu sebenarnya. Jadi oleh sebab itu kita evaluasi diri, kita bertekadlah untuk lebih baik pada masa yang akan datang tahun 1445 Hijriah ini yang sudah di depan mata. Benar, Ustaz. Itulah Insya Allah. salah satu tujuan ayat ini. Iya, karena memang muhasabah diri itu sangat penting sekali sebenarnya, Ustaz ya. Iya. Tidak pun harus ingin menghadapi tahun baru pun baik sekali kita supaya muhasabah diri, menyadari bahwa sebelumnya kita bagaimana, seperti itu, Ustaz ya. Karena mungkin lebih kepada diri kita, karena kitalah yang tahu bagaimana amal ibadah kita sebelumnya, begitu kali ya, Ustaz ya. Iya, makanya setiap diri. Karena kita yang lebih tahu kan, kadang-kadang kalau orang hanya melihat yang zahir saja. Iya benar, Ustaz. Kita lah melihat diri sendiri, apa yang telah kita kerjakan. Mungkin selama ini solat kita masih bolong-bolong. Berikutnya ke depannya kita tempel-tempel lagi, ditingkatkan kita gitu ya, Ustaz ya, disempurnakan. Mungkin selama ini kita sedekah cuma 1.000-1.000-an, besok 5.000 lagi. Iya. Padahal dia orang kaya misalnya kan. Nah, itu kita nggak tahu ya kadang, Ustaz ya. Itu memang tergantung panggilan tapi dari dalam rata-rata hati. orang kaya itu orang yang dermawan. Insya Allah. Maka kita lihat orang-orang yang kaya itu orang-orang dermawan. Karena rezeki semakin banyak katanya, setiap dia berinfak rezekinya semakin bertambah. Dan ada dulu orang-orang yang orang mu'alaf masuk Islam. Iya, bagaimana Dia kisahnya pertama awal baca buku keislaman tentang sedekah. Masya Allah. Katanya dia baca dalam buku sedekah itu, apabila sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Wah, dia rajin sedekah. Ya. Awalnya dia memang orang sederhana, tapi setelah dia rajin bersedekah, wah, hidupnya mewah gitu. Masya Allah. Berkah sekali. Bukan berarti malah berkurang hartanya ya, Ustaz ya. Ini terbukti. Jadi dia yakin dan percaya bahwa yang dia baca tadi memang benar adanya, sehingga dia makin sering bersedekah ya, Ustaz ya. Sedekah. Mungkin ada kiatnya tersendiri, Ustaz. Mungkin bagi pemirsa yang ingin supaya kadang berpikir, Ustaz, aduh sedekah ini padahal untuk di rumah belum cukup. Nah, ada nggak menurut Ustaz kiat-kiatnya bagaimana supaya kita bersedekah itu bisa lancar, ringan? Jadi kan konsepnya tidak harus yang kaya ya, Ustaz ya, untuk bersedekah ya. Nah, jadinya kita ada sedikit tausiah nih, Ustaz, seraya menantikan pemirsa yang ingin bergabung bersama kita nih, Ustaz. Kalau kita meminjami seseorang, itu kita khawatir dikembalikan apa tidak. Nah, kalau seseorang ya. Tapi kalau kita berinfak, bersedekah, sama dengan kita meminjami Allah. Iya, Ustaz, benar. Maka Allah membayar dengan lipat ganda. Bahkan sampai seperti menanam suatu biji padi akan tumbuh satu tangkai. Dalam satu tangkai 100 biji. Benar, Ustaz. Tumbuhnya 7 tangkai ya. Sampai 700 dilipat ganda. Masya Allah. Sebenarnya memang, seperti itu ya konsepnya, Ustaz ya. Iya. Memang kadang-kadang kita ni nyali kurang nyali kurang. Kadang-kadang waktu berinfak, ada kesempatan bersedekah, berinfak, ada duit di dalam dompet 1.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 100.000. Paling-paling yang disedekah yang paling kecil, kecil. Atau yang sedang lah. Yang paling sedang lah ya. Padahal 50.000 ada, 100.000 ada gitu. Dia merasa duit itu hilang aja. Merasa duit itu hilang. Padahal nanti kembalinya insya Allah pabrik jadi pabrik, memasukkan duit kepada pabrik, akan keluar lebih berlipat-lipat ganda. Amin. Sebenarnya seperti itu konsep berpikirnya berarti yang harus diubah ya, Ustaz ya. Itu iman sebenarnya.
Memang sangat menarik sekali nih Quran surah Al-Hasyr ayat 18 nih Ustaz ya, di mana kita muhasabah diri untuk jadi lebih baik dari sebelumnya ya Ustaz ya. Mungkin untuk pemirsa TVRI Jambi di rumah juga nih harus muhasabah untuk bacaan Al-Qur'annya nih Ustaz ya. Biar supaya bisa diperbaiki tentunya dengan bergabung di TVRI Jambi dalam program acara Ayo Mengaji. Silakan Anda menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811743333. Mari muhasabah dirinya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an, itu juga salah satunya ya Ustadz ya, untuk supaya menghadapi tahun baru Hijriyah yang tahun 1445 jadi lebih baik ya Ustadz ya. Mungkin ada kiat-kiat nih Ustadz untuk pemirsa TVRI Jambi di rumah, gimana supaya bisa bacaan Al-Qur'annya bisa lebih baik nih Ustadz dalam rangka menyambut Muharram ini nanti nih Ustadz. Kiat yang pertama, rutin baca Quran. Rutin. Benar. Yang kedua, Ustadz, ya tentu diiring dengan niat ikhlas. Yang ketiga, dibaca tajwid-tajwidnya. Dipelajari juga ya tajwid, Ustadz, jangan sekadar baca saja tapi tanpa tajwid. Kita punya alat nih, alatnya tajwid. Iya benar. Jadi kalau ada bahasa Arab, alatnya ilmu nahwu saraf. Kalau kita tajwid ini ilmunya ilmu tajwid. Ada ilmu khusus tajwid. Ustadz ya. Dipelajari ikhfa, apa itu ikhfa, iklab itu apa, izhar itu apa, digambar guna apa, dan seterusnya. Benar Ustadz. Kemudian dipraktekkan, akan terasa nanti. Rasanya indah gitu. Memang asik kalau kita baca Quran tu. Dalam baca Quran kita akan teringat tajwidnya, makhrajnya, maknanya, pemahamannya, semuanya akan muncul gitu. Jadi sehingga baca Quran tu menjadi obat, makanya jadi syifa gitu. Sebab menggetarkan semua jaring-jaringan saraf-saraf dalam tubuh kita. Syifa ya Ustaz ya. Syifa. Jadi penyembuh untuk segala penyakit ya Ustaz ya. Jadi mutai pertama memang kita harus rutin baca Quran dengan ikhlas, kemudian baca ilmu tajwidnya, kemudian dipraktekkan, kemudian kalau bisa diajarkan. Ada guru menyampaikan, kalau ingin jadi orang alim di suatu ilmu, ajarkan ilmu itu. Dibagi berbagi ya Ustaz ya. Sebab ilmu tiba semakin bagi semakin banyak gitu. Itu hebatnya. Semakin tapi kalau Ustaz, benda dibagi habis. Habis Ustaz, iya. Tapi kalau ilmu, terutama ilmu Al-Qur'an, semakin diajarkan, kita akan semakin dapat ilmunya. Semakin berkah gitu. Jadi itu kiat-kiat yang perlu kita Masya Allah, realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya muhasabah bacaan Al-Qur'annya bisa jadi lebih baik. Ternyata dengan rutin membaca Al-Qur'an itu juga salah satu usaha kita ya Ustadz ya, untuk bisa lebih baik dalam membaca Al-Qur'an begitu ya Ustadz ya. Mungkin juga dengan bergabung di TVRI Jambi bisa untuk memperbaiki bacaan pemirsa nih. Silakan menghubungi kami program Ayo Mengaji dalam di nomor 0811743333 atau di nomor 66385. Bagi Anda yang berada di luar kota Jambi silakan menambahkan kode area 0741. Mari belajar membaca Al-Qur'an tentunya dengan program Ayo Mengaji. Jadi Ustadz, Masya Allah sekali nih untuk Al-Hasyr ayat 18 ini ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan, baik itu untuk muhasabah diri dan untuk mempersiapkan diri kita Ustadz ya. Mungkin bisa diceritakan Ustadz pengalaman bagaimana untuk muhasabah diri ini supaya jadi lebih baik kita nih Ustadz untuk menghadapi tahun baru Islam ini nih Ustadz. Kita harus mengenal diri kita, siapa kita sebenarnya. Benar Ustadz. Dalam Al-Quran ada di Quran lain ya, di surah lain ya, Allah ciptakan manusia itu, jin dan manusia itu untuk menyembah Allah. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa fungsi kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah. Untuk menyembah Allah. Jadi oleh sebab itu kita akan evaluasi, sudahkah kita membersihkan diri sebagai hamba Allah gitu. Jadi kita evaluasi diri kita. Sudah kita betul-betul menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa, apa belum? Jadi oleh sebab itu kita evaluasi diri kita. Karena dengan mengevaluasi diri kita, kita akan termotivasi untuk lebih baik. Benar Ustaz. Kenapa kita tidak lebih baik? Padahal kita dalam perjalanan menuju
kampung kita yang asli. Iya, bukan di sini ya, pemberhentian kita bukan di dunia ini saja ya Ustaz ya. Kemarin ada yang hebat. Iya, apa itu Ustaz? Seorang khatib mengumpamakan kita di atas dunia ini bagaikan singgah sebentar di jalanan. Seperti ibu-ibu singgah sebentar di warung. Iya, sementara ya Ustaz ya. Singgah sebentar di warung, beli sembako, kemudian balik lagi ke rumah. Itu selama itu cuma hidup di dunia dibandingkan dengan akhirat gitu kan. Ada lagi mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini cuma 1,5 jam dibandingkan dengan akhirat. Singkat sekali sebenarnya ya. Sekali. Jadi kalau kita memanfaatkan sebaik-baiknya, memang alangkah rugi kita. Bila sebab itu kita, dengan demikian kita sudah memuhasabah diri kita. Benar, kenapa Ustaz. kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya? Kita maksimalkan kehidupan ini ke arah yang lebih positif gitu. Iya, karena dunia sementara ya Ustaz Iya. ya, kan sampai ada lagunya Ustaz. Hanya sementara dunia ini, hanya panggung sandiwara juga ada juga seperti itu. Jadi beribadahlah, carilah amal-amal ibadah, begitu ya Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Berarti evaluasi diri ini sendiri lebih cenderung kepada ibadah kita ya Ustaz ya. Seperti apa misalnya kita sebelumnya, tadi sudah Ustaz jelaskan juga sholat kita, begitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Nah juga tentunya dengan ilmu-ilmu perlu kita tingkatkan lagi juga ya Ustaz ya. Evaluasi diri itu. Evaluasi itu bukan hanya sekadar ibadah saja, ilmu kita. Di posisi ilmu kita masih rendah, ditambah cari guru, dengar pengajian, buka YouTube boleh. Oh iya boleh ya Ustaz ya. Ternyata jangan hanya yang sekadar menunjang. yang hura-hura saja, tapi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Wah, Masya Allah, iya benar Ustaz. Jadi pemirsa, sosial medianya bisa bermanfaat sebenarnya ya Ustaz ya. Tentunya dengan mencari kajian-kajian ilmu Al-Quran dan juga kajian-kajian majelis ya Ustaz ya. Majelis ta'lim. Majelis ta'lim. Jadi sebenarnya alat-alat canggih ini kalau kita fungsikan ke arah yang positif, ya sangat positif. Tapi kalau ke negatif, ya apalagi gitu ya. Jadi oleh sebab itu tergantung kita lah. Ini evaluasi diri juga. Sejauh mana kita memfungsikan medsos ini ke arah yang positif. Sejauh mana kita memfungsikan alat-alat canggih ini ke arah yang negatif. Oleh sebab itu kedepannya bagaimana? Coba ke arah yang positif. Baik Ustaz. Masya Allah Ustaz. Mohon izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Mari bergabung bersama kami program Ayo Mengaji untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tentunya nanti bacaan Anda akan dikoreksi langsung oleh narasumber kita, yaitu yang terhormat Ustadz Muhammad Ali. Ya, tentunya masih di Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 ya Ustadz ya. Surah ke-59 juz 28. Jadi bisa dilihat di Al-Qur'annya ya Ustadz ya. Kalau surah di sebelah kiri Ustadz, kalau juz yang sebelah kanan. Nah mungkin untuk pengetahuan juga untuk pemirsa, kalau untuk halaman kan di tengah-tengah, kalau untuk yang surah yang ke-59 dan juznya ke-28 yang di sebelah kiri. Baik Ustadz, kita lanjutnya Ustadz tentang pembahasan tilawah Al-Qur'annya nih Ustadz. Tadi Ustadz di surah Al-Hasyr ayat 18 ini membawakan lagu apa nih tadi Ustadz? Kalau yang dibawakan tadi ya, langgam pertama lagu Bayati, Bayati Muqaddimah. Muqaddimah awal ya Ustaz ya. Pembuka, Muqaddimah. Kemudian masuk ke Hijaz, Hijaz asli. Cara masuknya nempel di Bayati Nawa. Baik. Dia nempel Bayati Nawa, kemudian diputar gitu kan. Mungkin dianggap orang pertama kita mulai dari Bayati Nawa gitu ya, masuk Bayati Nawa padahal masuk Hijaz ya, seperti tadi kan. Ya ayyuhan, ya pertamanya kan Bayati Nawa. Jadi sebenarnya kalau diputar-putar bisa, yang penting tidak palas, tidak sumbang Ustaz ya. Jadi kalau memang sesuai dengan suara, kalau
Kalau suara kita agak besar, ya bagus saya mulai dari berjati. Kalau suara kita lengking, langsung mulai ras. Benar, Ya. Ustaz. Seperti suara qari'ah ya. Itu lebih enak mulai dari Ya, mohon izin Ustaz, Oh, ada silakan. penelpon yang bergabung bersama Silakan. kita. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Sayang sekali terputus Ustadz. Mungkin juga karena cuaca nih Ya, Ustadz ya. cuaca. Pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 Baik Ustadz, udah bergabung lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Iwan di Padang. tidak dengar suara. Mohon izin, suaranya tidak begitu jelas terdengar. Bisa tolong dikencangkan suaranya dan tolong mengecilkan volume televisinya. Nanti takutnya akan storing di studio TVRI Jambi. Dengan Iwan di Telana, Ibu. Ya, dengan siapa Pak? Mohon izin Pak. Iwan. Oh iya, Pak Iwan di Telanai. Silakan Pak, langsung saja dibacakan Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz. Bilanginlah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Masya Allah. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Pak Iwan yang berada di TAC telah bergabung bersama kami dalam program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, silahkan langsung saja Ya. dikoreksi bagaimana bacaan Pak Iwan tadi nih Ustadz. Ya, baik. Kebetulan suaranya agak sama-sama dikit ya Iya, tadi ya. Ini Ustaz. sehingga kita agak marah-marah juga nih. Mudah-mudahan tepat ya. Iya Ustadz. Boleh kita manfaatkan tanda-tanda wakaf ya. Tanda-tanda wakaf alternatif supaya napas kita tidak terkendala. Iya. Contohnya yang dicontohkan tadi, kita berhenti pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Boleh berhenti. Iya Ya. Ustadz. Tapi kalau kita mulai dengan suara jawab, tidak apa-apa. InsyaAllah itu akan utuh sampai lighada. Ya. Kemudian wattaqullah. Jadi setiap tanda-tanda wakaf itu ada hikmah-hikmah tertentu. Iya Ustadz. Ini Apa sih, contohnya. Ustadz? Wattaqullah. Ini kalimat-kalimat jumlah kalimat spesial. Dia akan menyentuh ke hati kita. Bertakwa kepada Allah, gitu. Kemudian baru dilanjut dengan ayat berikutnya. Jadi kalau kita lewat saja itu bukan berarti salah, tetapi beda apabila kita manfaatkan tanda-tanda wakaf itu. Sebab tanda wakaf itu bertingkat-tingkat. Ada yang jaiz, ada mutlak, ada lazim gitu. Iya Ustadz. Dia seperti ini, lighad. Ini boleh berhenti situ. Jaiz. Boleh berhenti. Kemudian wattaqullah. Itu lebih baik berhenti. Kif Qala. aula. Qala. Iya. Ini ya. Iya, Ada izin, lagi ya, Ustadz. silakan. Nanti Ya. sambung lagi Ustadz ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
Sayang sekali terputus Ustadz. Ya. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Baik, izin Ustadz kita angkat lagi. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Ibu Ida di Bukit Tinggi. Bu Ida di Bukit Tinggi, Masya Allah. Silakan Ibu, sudah siap ya? Silakan dibacakan Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 berikut ini. Iya, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ibu Ida di Bukit Tinggi yang telah bergabung dalam program acara Ayo Mengaji. Baik Ustadz, langsung saja dikoreksi bagaimana bacaan Ibu Ida yang ada di Bukit Tinggi nih Ustadz, Masya Ya, Allah. Masya Allah, ya. Ini Ibu Bacaan. penelpon setia kita juga nih Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. semoga ada peningkatan ya Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, bacaannya bagus. Cuma ada masukkan sedikit ya. Tadi mulai dari ya ayyuha sampai lighad. Ya, saya akan agak dipaksakan dikit ya. Benar Ustadz. Sayup nafasnya ada Saya sedikit. nafas sedikit. Sampai tapi agak hampir-hampir tidak Hilang, utuh gitu ya. hilang. Jadi jalan keluarnya boleh pada ittaqullah berhenti. Jadi berhentinya di taqullah. Nah, itu mengulangnya nanti di gimana? Taqullah. Barangkali ini kendala ya. Kalau kita berhenti pada amanut taqullah, Ulangnya Ustaz. nanti ngulang di mana? Gitu. Nah, ini mungkin sini kendala. Iya, Ustaz. Padahal ngulangnya enak sekali. Pada ittaqullah, fi'il amar. Nah, bukan attaqullah ya. Iya, Ustaz. Ittaqullah. Pasti Jadi pemirsa banyak yang nanya nih Ustaz, kok tiba-tiba bisa ada it gitu loh Ustaz. Iya. Nah, Ini namanya fi'il amar. Fi'il amar. Izin Ustaz, Ya, kita sapa silakan, telepon terlebih dahulu, nanti silakan. kita lanjut untuk koreksi Ibu. Boleh. Ida. Halo, Assalamualaikum. Aduh, sayang sekali putus Ustaz. Kami masih menantikan Boleh. partisipasi Anda. Silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385 atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Silakan dilanjutkan Ustaz untuk koreksi dengan Ibu Ida tadi di Bukit Tinggi. Ya. Hamzah atau alif pada ittaqullah itu adalah hamzah wasal. Jadi hamzah wasal harkatnya mengikut kepada harkat ain fi'il. Ya. Mengikut kepada harkat ain fi'il. Iya, Ustaz. Jadi kalau harkat ain fi'ilnya fathah atau kasrah, maka didatangkan hamzah wasalnya kasrah. Asra. Berarti ittabi'u, berarti ittaqu gitu ya. Nah, kecuali buat if'al. Iya, Ustaz. Kalau buat if'al, af'ala yuf'ilu if'alan. Itu hamzah yang didatangkan adalah hamzah qata namanya. Khusus buat if'al, hamzah qata. Af'il. Iya, Ustaz. Jadi fi'il amalnya adalah af'il. Af'il, af'ila, af'ilu, af'ili, af'ila, af'ilna. Macam itu. Masya Allah. Iya. Baik. Akrim sama dengan Akrim. akrim. Bukan ikrim tapi akrim.
Iya, baik. Akrama Secara yukrimu keseluruhan akrim. berarti Ibu Ida sudah baik Iya, ya bacaannya sudah ya Ustaz bagus ya. bacaan. Baik Ustaz, kita izin jeda terlebih dahulu. Iya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji. Masya Allah masih bersama Ustadz Muhammad Ali yang tadi telah bergabung bersama kita ya Ustadz ya. Alhamdulillah ada Pak Iwan di Selanai, kemudian Ibu Ida Bukit Tinggi nih Ustadz. Bukit Tinggi. Jadi tadi kurang lebih sudah pada bagus ya Ustadz ya bacaan Al-Qur'annya. Alhamdulillah lumayan. Dan juga Ibu Ida tadi ada peningkatan ya Ustadz ya. Alhamdulillah penelpon setia kita itu loh Ustadz. Ibu Ida dan Pak Iwan juga. Dan juga bacaannya sudah mulai lancar ya Ustadz ya. Iya. Kita berharap semoga ke depan ada yang bertilawah ya Ustadz ya, yang memang punya tilawah. kemampuan Betul. untuk bisa bergabung dalam program acara Ayo Mengaji untuk menampakkan atau memberitahu pemirsa yang lain bahwa ada nih qori dan qoriah yang juga menonton program Ayo Mengaji. Benar ya Ustadz ya? Iya. Berarti bukan hanya harus selalu dikoreksi ya Ustadz ya. Nah, apabila ada dari pemirsa yang ada kemampuan bertilawah, silahkan menghubungi Ayo Mengaji ya Ustadz ya. Baik Ustadz, Masya Allah tadi sudah dapat ilmu nih, di mana tajwidnya tadi kalau misalnya berhenti, boleh kalau nafasnya tidak sampai di liwat, cukup sampai taqullah saja ya Ustadz ya. Ulang ittaqullah. Tadi Ustadz sudah jelaskan dengan rinci bahwa bisa diulang melalui ittaqullah. Berarti tidak perlu dipaksakan ya Ustadz ya kalau nafasnya tidak sampai, ataupun juga tidak mampu untuk sampai dipaksakan sampai ke liwat, boleh taqullah saja. Masya Allah Ustadz, luar biasa. Ustadz, mohon izin kita sudah berada di penghujung acara nih Ustadz. Tapi terlebih dahulu mohon dibacakan kembali nih Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 sebagai contoh untuk pemirsa, untuk selalu diingat bahwa Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 ini. Silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, indah sekali lantunan tilawah Al-Qur'annya ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kesimpulannya nih Ustadz untuk program acara kita pada sore hari ini, yaitu Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Dipersilakan Ustadz. Ya, kesimpulannya Allah menyuruh kita untuk introspeksi diri, Iya Ustadz. untuk muhasabah diri. Jadi jadikanlah masa yang lalu untuk lebih baik kepada depannya. Dia melihat ke belakang untuk lebih baik ke depan ya. Jadi usahakan hari ini lebih baik pada hari kemarin dan hari esok lebih baik pada hari sekarang. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Maaf ada terselat dikit. Iya, mungkin faktor cuaca juga ya Ustadz ya. Baik Ustadz, semoga bermanfaat untuk pemirsa TVRI Jambian di rumah dan juga untuk kita yang berada di studio ya Ustadz. Masya Allah, terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi. Dan terima kasih untuk pemirsa yang telah bergabung dalam program Ayo Mengaji pada hari ini. Demikianlah program Ayo Mengaji pada sore hari ini. Saya Mawaddah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.